gue ini session player paling beruntung sebenarnya. Pengen deh reguleran seminggu 3 kali. Oh iya. Gue nulis sampai segitu-gitu, gue tulis pengen reguleran seminggu 3 kali kejadian. Sampai hari ini, dari gue SMP sampai hari ini, tiap tidur gue matiin lampu, gue selalu ngebayangin dulu. Gue imajinasi misalkan kayak gue lagi pacaran sama siapa, atau gue lagi manggung di mana, gue punya album, ntar di atas panggung gue ngapain. Kalau keyboard, dulu tuh gue selalu dihina soal sound. Selalu mertua-mertua yang buat bilang musisi miskin, kamu lihat dulu ya ke studionya ada keyboard apa. Yang lain yang nggak punya keyboard mungkin yang sedia bukan pemain keyboard, dia tuh gitarnya harganya berapa. Karena albumnya udah kayak ada perasaan sayangnya. Gue udah gak peduli deh apa aja yang nempel di dia, menurut gue itu udah keindahan. Gue cuma berharap once ada yang nanya lagi gue soal kehidupan bermusik gue atau cara jadi session atau segala macem, gue tinggal ngasih video ini. Keren, benar. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Sekarang lagi bersama gue Laudeng di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, buat teman-teman yang sudah nonton episode-episode sebelumnya, semoga bisa menginspirasi kalian, memberikan wawasan-wawasan baru lagi, dan juga memberikan gambaran, oh dunia musik itu seperti ini ya. Karena mungkin dunia musik belum seluas yang orang-orang kira mungkin. Cuman semoga masukan-masukan dan juga cerita-cerita dari teman-teman musisi gue bisa memberikan kalian masukan-masukan baru. So, di episode kali ini gue kedatangan seorang teman spesial, teman lama, dan juga mungkin satu instrumen. Dan banyak teman-teman juga sudah tahu dia adalah Ivan Alidia. Nanti ada efek-efek. Oke, siap. Gak kayak lu kan efeknya langsung tuh. Van, thank you banget nih udah datang di Serundeng nih. Sama-sama. Satu kehormatan di tengah kesibukan lo ya. Yang merasa terhormat bisa datang ke sini. Aduh, dari jauh-jauh lagi. Nah, Ivan ini adalah seorang keyboardis, songwriter, terus musik produser juga, terus apalagi ya, MC ya, gue belakang lihat lo jadi MC, konten kreator, ya benar. Apa aja yang menghasilkan uang lah aku maju. Iya lah, apalagi pandemi gini kan. Tuh. Nah, pandemi biasanya gue suka tanyain ke teman-teman musisi yang lain lah, biasanya nih, yang orang lihat kan sekarang lu di Instagram, di YouTube, lu main kemana-mana, lu happy banget, lu lucu, lu apa. Nah, mungkin yang gue penasaran dan mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman, lu tuh awalnya ketemu musik tuh gimana sih? Apakah emang direncanakan? Boy nih, langsung. Iya dong. Sejarah ya. Iya deh, langsung sejarah. Tapi awalnya, sebelum itu, gimana? kayak yang tadi gue bilang, gue tuh kan beberapa kali menolak untuk dipanggil kayak podcast. Iya benar. Mungkin baru di Serundeng ada Keren. yang spesial, gue akan ngomong agak serius. Karena biasanya kan gue kalau nongol di depan ada kamera pasti bawaannya bercanda. Jadi mungkin di sini akan sedikit lebih deep dan serius. Gitu. Thank you ya. Jadi ini edisi spesial. Spesialnya Ivan Alidian yang sebenarnya itu mungkin akan kelihatan di sini. Iya. Jadi gue mikir lu sebenarnya tuh jenaka apa enggak juga ya? Sebenarnya persona aja itu. Keren. Persona aja sih. Lu yang Lex udah beda tipis tuh. Iya, gitu kan. Yang Lex engagementnya lebih tinggi. Kita masih di bawah engagement. Oke, gimana Man kalau itu? Jadi gue tuh sebenarnya lahir dari keluarga yang musisi, jadi keluarga musik. Keluarga musik. Nyokap gue itu pemain piano, bokap gue dulu itu pemain drum. Sebenarnya gitu. Jadi dikenalin pasti sama mereka dari umur 4 tahun tuh gue udah diajarin nyokap gue main piano. Jadi nyokap gue itu awalnya dia itu pemain piano klasik. Habis itu dia nggak sengaja ikutan lomba jazz. Dulu tuh masih banyak lah lomba jazz. Tapi pasar seni Ancol atau di mana gitu masih banyak banget. Akhirnya nyokap gue switch. Kalau belajar ke jazz yang itu sebenarnya susah banget kan. Yang dia ceritain pada waktu itu untuk bukan bedain ya, untuk lompat pindah dari main klasik ke main jazz itu susah setengah mati. Jadi akhirnya dia pindah ke main jazz.
mulai ngeband trio jazz gitu sama bokap gue, ketemunya di situ. Oh, ketemu di situ, ketemu di band Cinlok ya. Cinlok. Bahaya tuh. Bahaya. Wow. Mungkin bisa nurun ke anaknya. Udah. Oh, udah. Kelihatan aja. Sempet tuh ya. Iya. Terus akhirnya Krismon. Jadi waktu lagi develop seru-serunya, tiba-tiba Krismon. Habis itu tadinya di lobby hotel atau di restoran itu yang biasanya mainnya itu bertiga, trio gitu atau sama penyanyi berempat gitu, trio jazz sama penyanyi satu. Itu berhenti semua. Kayak kita sekarang ya, kayak sekarang pandemi ya. Jadi Krismon berhenti semua. Satu-satunya pekerjaan yang nyokap gue dapatkan pada waktu Krismon itu, bokap gue kan udah karena buat main yang full band istilahnya udah susah. Jadi bokap gue lebih banyak istirahat waktu itu di rumah. Nyokap gue alhamdulillahnya dapat kerjaan di hotel, gue lupa hotel, pokoknya di satu hotel yang bintang 5 di Jakarta. Itu main solo piano. Jadi nggak pakai penyanyi, jadi cuma dia main solo piano, bawain lagu-lagu pop. Yang mana menurut gua secara kacamata gua yang udah di dunia musik, lu dari klasik, harus dari klasik ke jazz, terus lu harus main lagu-lagu pop yang ya itu bisa dibilang lompat lagi ya. Lu main sendiri kan, biasanya lu main jazz ya lu tangan kirinya komping, kanannya cuma mencak kompingnya lagi, lu mesti kanannya tema, kirinya ngebass sambil nge-chord gitu kan. Susah sih. Lumayan susah. Itu di umur Krismon itu kan kejadian di umur gue 5 tahun, 4 tahun lah. Iya, 98 ya, 4 tahun lah gue. Jadi dari situ emang start. Jadi gue itu ngerasa beruntungnya dalam tanda kutip ketika nyokap gue mulai menerima atau ngejob di tempat yang solo piano itu, gue udah mulai tumbuh dewasa, kuping gue udah mulai bisa dengar. Jadi gue dengerin banyak lagu. Dari situ sebenarnya, dari situ kayak ya lagu-lagu dari tahun 60, 50, 70, 80 sampai 90 gitu. Karena dia mau nggak mau harus mainin. Gitu. Jadi 4 tahun itu ya gue udah mulai sering denger dia lagi latihan gitu. Secara nggak sadar masuk juga ke gue. Habis itu umur 5 itu waktu gue masih TK, gue dimasukin ke KMA ya kalau nggak salah. Jadi kayak kursus musik buat anak-anak gitu. Di Yamaha. Jadi yang satu kelas rame-rame main piano gitu. Terus nyokap gue juga dulu sebenarnya ngajar di Yamaha, cuma karena ngeband berhenti karena ngeband. Gue mulai belajar baca not yang klasik yang anak-anak gimana sih, kayak notnya cuma seperempat terus dalam satu bar cuma ada 2 not gitu-gitu ya gitu lah. Ngeja lah, itu ngeja kan, masih ngeja. Itu kejadian sampai gue umur 7 tahun. Pokoknya nggak lama deh, 2 tahun gitu. Abis itu gue diajarin sama dia. Langsung sendiri sama dia karena effort untuk les itu kan lumayan ya. Pertama mungkin biaya, kedua akses gue mesti ke sana. Karena gue dulu rumah di Pamulang, lesnya di Pondok Pinang. Yang dulu tuh masih di Pondok Pinang Center doang kalau nggak salah. Jadi harus bolak-balik ke situ. Daripada capek guanya juga karena gue masih kecil juga, ya udah akhirnya dia memutuskan untuk ngajar. Ya, akhirnya dia ngajarin gue. Cuman kalau yang namanya ibu ngajarin anak, yang anak pasti ribut terus. Iya. Beda. Jadi beda perspektifnya. Karena pada usia gue muda itu kan usia gue kecil ya. Usia gue 7, 8, 9, 10, 11 itu kan musik pop Indo kan kita udah mulai bisa dengerin tiap hari tuh. Sementara gue yang diajarin sama nyokap gue tuh klasik. Jadi bunyi yang gue dengerin sama apa yang gue pelajarin pada waktu itu cukup bertentangan. Jadi makanya gue ngerasa kayak berat banget waktu itu buat belajar klasik sebenarnya. Habis itu akhirnya gue memutuskan untuk kelas 5 SD gue les di luar aja deh daripada kita berdua berantem terus gitu. Les di luar aja deh mah gitu. Udah akhirnya dikasih les lagi di Yamaha lagi waktu itu. Gue lupa di Cinere apa di mana. Itu ketemu guru yang ya lumayan asik lah. Lumayan asik belajar klasik juga. Tapi gue masih nggak nikmatin. Buat gue bukannya susah ya, cuman buat gue kayak ujung-ujungnya itu bacaan tuh gue hafal. Iya. Gue baca. Gitu ya. Iya, jadi gini putarannya. Nah, tutup deh. Ngafalin, tapi kan pasti ada yang miss tuh. Jadi kalau ujian tuh dulu selalu kayak ada
kayaknya salah deh bagian itu. Gue tuh pernah ketahuan gini deh. Ini lucu banget. Saya pura-pura baca kan? Ini lucu banget di sama di Cinere itu. Gue ujian, gue udah hafal. Partiturnya gue taruh. Gue main kan, selesai main pada ketawa. Lu tau gak kenapa? Partitur gue kebalik. Anjing itu kebalik. Partitur gue kebalik. Jadi kamu hafal ya? Enggak gitu. Itu partitur kamu kebalik. Nyokap gue di belakang udah, aduh. Gitu tuh. Oh gitu. Gitu. Dari situ gue lumayan agak, aduh susah juga nih kalau gini terus. Dan dia berhenti dulu deh les klasiknya gitu kan. Yaudah akhirnya nyokap gue iyain. Itu gue lumayan lama karena SMP tuh gue jujur gue suka sama pelajaran eksak. Jadi gue bukan ninggalin musik ya, cuma musik tuh tetap ada di sehari-hari gue. Cuma nomor 2 gitu. Gue tuh suka banget matematika, gue suka banget fisika dan gitu-gitu gue suka banget. Smart person ya. Lumayan pada waktu itu lumayan. Jadi gue suka banget. Jadi ya gue lebih ngulik dulu ke situ. Tapi secara nggak sadar gue tuh tiap hari kan kita kalau nyetel TV pada waktu itu kan acara musik di mana-mana, mau pagi, siang, sore ada gitu kan. Gue tuh tiba-tiba SMP kelas 1 duduk di piano, mainin lagu ini Rasa Cinta. Oke, itu ada band udah ada ya. Udah ada, cuma gue nggak pernah ngulik. Oke, cuma denger aja. Gue denger aja, gue nggak pernah tiba-tiba gue mainin dengan key yang sama dengan ada band itu mainin ternyata. Terus nyokap gue ngeliat, tuh, kamu belajar dari mana nih lagu ini? Enggak, dengerin aja. Oh, oke. Nyokap gue cuma oke doang. Udah. Ya abis itu gue mulai, itu zaman-zaman era-era Krispati. Iya, band-band ini ya, band-band Indonesia ya. Band-band Indonesia yang gitu-gitu. Habis itu gue mulai ngulik lagu pop. Paling banyak tuh dulu gue kulik sebenarnya gue harus bilang saya thank you nih sama Randy Niji. Karena gue dulu baru pertama kali gue ngeliat orang main synthesizer di depan muka gue di TV gitu. Ya apa sih kok bunyi gini gitu sih Randy Niji. Gue lumayan awalnya ngulik synthesizer dari situ sama ya lagu-lagunya Mas Badai, lagu-lagunya ada band gitu yang piano banget. Gue secara nggak sadar tiba-tiba gue jadi seneng ngulik itu SMP kelas 1 kelas 2 lah. Cuman karena gue klasiknya masih ada waktu itu, gue bener-bener kesusahan. Kesusahan tuh untuk ngenalin kayak ada yang namanya chordnya A tapi bassnya di cis tuh ada ya. Jadi itu sama sekali nggak ada di kepala gue. Itu nggak ini ya. Sebenarnya ada. Cuman nggak dijelasin. Nggak ada tulisannya itu apa gitu. Nggak ada teori yang menjelaskan secara ini ya. Cuman karena gue ngulik jadi gue tahu ternyata A tuh bisa gini. Jadi taunya alamiah gitu sebenarnya. Nah pas kelas 3 SMP ini ibaratnya bukan broken heart ya, tapi kayak apa yang lagi gue pelajari itu kayak dipatahin pertama kali itu di situ di kelas 3 SMP karena waktu habis UN kan kelas 3 biasanya habis UN masuk tuh bebas mau ngapain kan. Jadi karena guru-guru tahu gue main piano, jadi tuh keyboard sekolah suka ditaruh di kelas gue. Tapi kan gue main lagu terbatas kan. Akhirnya teman-teman gue pada bawa gitar, terus dong lihat temen gue main gitar, gila. Temen gue main gitar pada bisa main More Than Words, pada bisa main lagu ini. Gimana caranya bisa main gitar kayak gitu ya? Terus ada temen gue satu lagi main piano juga, bisa main lagu-lagu Dewa. Gue nggak bisa gitu, karena gue bingung gitu, gimana nguliknya lagi ya gitu. Kalau ada band kayak lagu ada band masih itu kan kayak descending gitu kan, lu turun-turun gitu kan. Jadi gue masih kebayang lah kalau yang nyiptain lagu itu pemain piano. Sebenarnya masih kebayang untuk pada waktu itu untuk gue kulik. Cuman kalau udah kayak Dewa yang lagu gitaran tiba-tiba dimainin di piano, gue bingungnya setengah mati. Gue sampai pulang tuh langsung kayak orang sedih gitu loh. Terus gue bilang ke nyokap gue, "Mah, belajar gitar tuh gimana sih? Ternyata tangga gue guru gitar." Kalau tau ada pemain gitar namanya Mas Tesar, lu pernah tahu? Iya, tahu. Nah, Mas Tesar itu tetangga gue. Tangga lu dulu. Tetangga gue sampai hari ini. Sekarang masih. Oke. Jadi gue minta tolong dia ngajarin gue gitar. Nah itu orang juga sakti tuh. Ini lucu banget ceritanya. Jadi mungkin pada waktu ngajarin gue dia lagi getol-getolnya belajar jazz, belajar funk gitu-gitu loh. Jadi nyokap gue tuh dulu kalau tiap sore selalu mulai berangkat kerja untuk main di lobby hotel, main apa jam 3 gitu. Nyokap gue belum pulang, jadi selalu ada gue sama dia doang gitu kalau les, jadi nggak dikontrol sama bokap nyokap. Awalnya diajarin penjering biasa gitu gitar, kelas 3 SMP diajarin gitu-gitu. Terus dia bilang gini, "Van,
lu udah bisa kan tangan ada C mayor di gitar gitu. Oh iya udah bisa Mas Besar. Gue sekarang main chord putaran di tangan ada C ya, lu pencet apa aja. Oke. Itu kan sebenarnya diajarin improv. Iya. Sebenarnya diajarin improv. Diajarin muter-muter. Gue bingung sendiri. Kok nadanya bisa masuk semua tapi ada yang enak gak enak gini ya Mas? Itu namanya improvisasi. Gue langsung, hah? Improvisasi itu apa? Nah, itu di musik jazz, di musik dia jelasin, musik gitu-gitu tuh ada improvisasi. Dunia lain lagi buat gue. Itu cuma tiga pertemuan lah gue belajar gitar. Oh gitu. Karena gue nggak kuat, tangan gue kapalan. Oh iya, gue nggak kuat. Gitu ya. Gue nggak kuat, tangan gue kapalan. Jadi pas gue masuk SMA, gue kayak bingung tuh sebenarnya. Ini sebenarnya gue mau main musik, mau main gitar, mau main piano. Karena waktu SMA masuk itu kelas 1, gue hampir tiap hari bawa gitar ke sekolah. Hampir tiap hari banget ya. Bawa gitar gue tinggal di kelas gitu. Hampir tiap hari gue bawa gitar. Tapi untungnya lagi di SMA itu gue ketemu Albert. Gue satu sekolah sama ini ya, SMA 1? Satu Ciputat. Jadi gue ketemu Albert Fardauer. Di situ. Itu dia udah Afi. Udah lewat. Oh iya. IR. Oh iya udah IR yang gue tonton tuh anjing ini band kok bisa gini, gimana cara mainnya. Pada waktu itu kan gila. IR gitu ya, kayak anjir gimana bisa main kayak gini. Untungnya gue ketemu orangnya langsung di sekolah. Kayaknya gue tahu deh nih orang kelas 1. Kebetulan dia OSIS juga, jadi yang mos gue tuh dia. Kayaknya gue tahu deh nih orang. Kebetulan juga waktu jadi gue tuh dites untuk masuk kelas yang bilingual, yang dua bahasa. Nyokap sama bokap gue iyain sanggupin. Jadi nyokap bokap gue diundang ke sekolah. Terus ya guru-guru ngobrol sama nyokap gue, nanya kerjaan apa dan segala macem. Akhirnya tiba-tiba sekolah gue tuh tahu gue anak musik, bisa main musik. Akhirnya diketemuin lah sama Albert. Di situ ngobrol-ngobrol terus ngeliatin Albert main. Yang ngajarin gue chord C mayor 9, Rihan chord itu pertama kali Albert. Dia udah bisa ya. Udah bisa. Itu udah wah. Dia tuh gila chordnya tuh sebenarnya. Zaman itu ya untuk ukuran anak SMA bisa main chord kayak ini chord apa band? Jadi akhirnya dulu gue ngeband. Sama dia. Bikin band sekolahan sama Albert. Jadi tadinya tuh sebenarnya gini, Albert main piano, ambil nyanyi, ada gitaris, ada basis, ada drummer. Gue masuk, dia maunya main gitar aja, gitar akustik, ambil nyanyi, karena lebih enak, karena lebih enak, karena dia lebih enak lah gitu. Di situ gue ditatar tuh sebenarnya, ditatar habis-habisan sama Albert, karena dia udah kenal IER, dia udah di dalam IER gitu kan, udah di situ, mau ngeband sekolah lomba dengan aransemen yang modelnya kayak IR, mati nggak lu? Zaman itu singkupnya deh, singkupnya banyak, chordnya kemana-mana. Tapi itu momen belajar gue paling gila sebenarnya, paling gila. Jadi batu loncatan lagi untuk gue kenal bahwa oh ternyata bisa diginiin ya. Gitu. Dari situ gue akhirnya ngobrol sama nyokap gue. Ini aku ngeband di sekolah sama Albert kayak gini. Wah keren banget kata nyokap. Kamu harus improve lagi nih. Jadi waktu itu gue pilihannya 2. Gue mau les buat ya kayak model primagamaannya gitu. Atau gue les musik. Gue pilih les musik dong. Males lah les primagamaan. Nyokap gue lari ke Farabi. Jadi nyokap gue tuh nggak tahu Farabi. Ini juga cerita lucu nih. Nyokap gue nyari Farabi tuh sampai susah banget. Karena posisi Farabi itu waktu itu agak tricky sebenarnya. Tiba-tiba nyokap gue berhenti di tukang pempek. Terus nanya ke tukang pempek, Mas Farabi itu sebelah mana sih? Itu di belakang ibu. Iya. Lucu komedi ya kayak warkop. Keluarga gue tuh emang komedi banget sebenarnya. Komedi. Gitu. Akhirnya gue masuk Farabi untuk ya benerin belajar D minor 9, belajar voicing gimana, belajar swinging gimana, belajar bossa gimana. Sembari gue di sekolah belajar sama Albert. Itu tuh SMA gue udah disuruh bawain, lu tau gak bawain apa? Just Crimes. SMA sama Albert. Itu guru gue di Farabi juga sampai kamu ngulik ini gitu. Mas Arya adalah Mas Arya Putra. Mas Arya ini emang legend maksudnya. Muridnya jadi semua. Jadi semua ya. Itu jadi apa ya kayak mitos ya. Bilang muridnya terus jadi semua. Iya. Terus ya udah akhirnya gue mulai belajar pelan-pelan. Gue awal tahu tuh band, maksudnya band fusion funk yang awal pertama kali gue tahu tuh Cassiope. Abis itu gue tahu level 42. Ya udah zaman-zaman itu lah Incognito gitu. Terus
abis itu di Farabi lucu lagi nih. Jadi gue nggak tahu ya, mungkin Mas Arya itu ngelihat sesuatu lah gitu dari gue. Jadi dulu tuh dijajarin murid dia gitu ya, kalau lagi kelas bareng, dia suka bikin kelas yang isi yang murid 3 orang 4 orang. Gue tuh paling jelek mainnya sebenarnya. Paling jelek dulu tuh udah jago-jago lah, mereka udah pada main Donali, main apa sih tuh? Ya pokoknya Charlie Parker yang susah-susah. Gue sementara gue masih apa ya, gue masih straight no chaser, masih gelis banget, gitu-gitu. Cuma dimasukin di kelas yang sama, terus gue selalu dipulangin yang paling terakhir. Jadi suka diajak ngobrol, bener-bener kayak ini les nih, misalkan les Farabi itu 40 menit, gue sama dia itu bisa 3 jam. Serius? Jadi kena pianonya cuma 40 menit, 50 menit, tapi sisa 2 jam itu ngobrol. Literally ngobrol apapun, live lah, musik lah. Jadi gue banyak dapet referensi. Gue tuh tipikal orang yang suka untuk berkumpul sama orang-orang yang lebih pintar dari gue. Gue tipikalnya gitu. Jadi mendingan gue yang nggak apa-apa, gue paling bego, yang penting skilling gue pintar nih. Jadi kalau misalkan Mas Arya nih ngomong, oh lu harus tahu Chip Korea lagunya gini-gini, itu gue catet. Ini Chip Korea lagunya ini, pulang gue dengerin. Terus Herbie Hancock yang ini, pulang gue dengerin gitu. Gue cari. Zaman dulu kan YouTube, masih gue akses internet tuh gue katro lah dulu sama teknologi, jadi agak susah. Dari situ akhirnya sembari ngeband di sekolah, belajar Farabi, secara nggak sadar emang udah apa ya istilahnya, udah nature aja karena lu belajar di mana-mana kan. Jadi yang lu dapat tuh ternyata sebanyak itu pada waktu itu. Habis itu Albert kelas 3, mau nggak mau bentar lagi lulus gitu, kita udah kelar ngeband dan segala macem. Akhirnya gue kelas 3 ya gue bikin band, terus gue coba pertama kali lah coba ngaransemen. Di situ ya. Ngaransemen, bikin band yang lumayan serius gitu. Nah dari sebenarnya kalau songwriting gue mulai dari SMP sebenarnya. Dari SMP udah mulai ya? Sebenarnya gue nggak sadar kalau itu namanya songwriting. Gitu. Itu sekitar aja dari saya. Jadi abis itu Farabi kelas 3 selesai dong, lulus dong. Gue waktu itu punya Farabi tempat gue, maksudnya tempat gue nyari ilmu apapun lah. Ada semua. Maksudnya gini, gue itu suka banget ngulik apapun gitu. Pada waktu itu ya, jadi gue tuh suka kimia, gue suka matematika, gue suka musik juga. Itulah kira-kira seputaran eksak sama musik tuh gue suka banget. Nah, gue dihadapin sama pilihan gini dulu. Gue tuh dapat SNMPTN undangan, namanya apa ya kalau zaman dulu? PMDK. Iya, jadi yang lu cuma daftar doang. Karena kebetulan ranking gue lumayan, gue cuma daftar doang. Kalau lu lulus, secara nilai rapot lu lulus, lu bisa langsung masuk. Oh ya udah, gue nggak usah ikut yang tulis deh. Gitu. Udah, gue nggak usah ikut yang tulis deh. Gue SNMPTN undangan aja nih. Gue pilih lah UI. Si pede banget kan milih UI. Saingannya udah pasti orang-orang yang gokil-gokil lah, orang yang pintar-pintar. Gue dulu suka banget sama seksologi. Dari SMA, nggak tahu, gue bukan nafsunya ya, cuman gue ngerasa kayak ini bidang menarik deh, everlasting gitu loh menurut gue. Karena organ yang memproduksi kita, selanjutnya ini ada manusia ini kayaknya everlasting deh. Jadi gue suka sama seksologi, yang mana dulu ternyata mesti ngambil psikologi dulu baru bisa seksologi. Jadi waktu ada SNMPTN undangan itu, gue pilih psikologi, satu lagi gue pilih kriminologi. Keren, kenapa kriminologi? Karena waktu itu gue lagi suka, kita kan siang-siang lu suka nonton ini gak sih, apa yang matanya sebelah tuh apa? Yang di RCTI, yang kasus-kasus kriminal. Tadi ada di otak gue loh. Buser ya? Bukan Buser, Anarki ya? Bang Napi itu. Bang Napi ya, jadi gue kayak apa sih namanya? Ya itulah. Kriminal itu gue suka. Gitu, kayak kenapa sih orang berbuat kejahatan, begitu-gitu ya gue suka. SMA tuh gue penasaran soal hal itu. Gue santai dong, gue nggak ikut tulisnya. Terus ternyata SNMPTN undangannya. Jadi hari SNMPTN undangannya itu pengumuman. 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya itu batas terakhir SNMPTN tulisnya buat didaftar. Gue nggak daftar. Lu yakin aja kan? Yakin aja. Terus gue bingung kan, waduh gimana nih? Lagi ya, karena gue udah pasti kalau nggak swasta atau gue nggak kuliah, gue belajar dulu musik karena gue emang lagi suka. Terus gue ngeliat waktu itu gue SMA tuh udah sering banget ke Red White Lounge.
Oh, oke, itu sendirian naik motor ke red light yang besok paginya lu mesti sekolah. Iya. Ya. Niat seniat Iya, ya. seniat itu dulu. Jadi gue di bar gitu sendirian. Bumber tuh paling tahu karena dia suka ngeliatin. Karena gue kalau ke red white tuh dulu gue cuma pakai baju batik sama celana jeans. Itu terus kalau ke red white. Gitu aja di pinggir minumnya orange juice gitu. Terus ya karena gue sering main ke red white, sering nonton di red white, segala macem. Dulu kan masih zaman Twitter ya? Iya, masih Twitter, benar. Mas Indra buka kelas ya? Kelas waktu itu, kelas yang ya cuma batas lah, cuma ada batas berapa murid gitu. Kalau nggak salah sehari cuma 3, waktu dia buka Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat. Dengan sontoloyonya gua, yang waktu itu cuma baru belajar blues 12 bar, belajar 251. Gua datang ke inline, jadi studio Mas Indra zaman dulu di Rempoa. Gua sama nyokap gua minta temenin. Temenin dong. Gue ketok tuh pintu. Lagi baju SMA deh. Oh, masih baru pulang sekolah tuh? Baru pulang sekolah, terus masih buka. Iya, gue udah email sebelumnya. Tapi gue nggak nyebutin gue nih kualifikasinya apa, gue les di mana, gue cuma pengen les. Ternyata harus ada audisi dulu buat les pada waktu itu sama dia. Gue nunggu dong, nunggunya lumayan tuh karena ada yang lagi kelas. Itu tau nggak yang turun abis dari kelas gue nunggu tuh siapa? Joey Alexander. Anjir, serius loh? Yang itu udah gue lihat di red masih cilik, yang itu udah gue lihat di red tuh gue udah sering lihat. Udah lihat ya, ngejam itu. Anak kecil bisa begini mainnya gitu kan. Makin getar dong, modal blues 12 bar. Tapi emang dasar dari dulu muka gue tebel. Emang gue pengen belajar gitu. Antemnya gue pengen belajar gitu. Gue datang terus main berdua sama Indra. Main blues 12 bar di F sama di C gue gitu. Main. Terbata-bata dong. Gue bilang, ya udahlah kalau misalkan memang gue nggak lulus kualifikasi lesnya, seenggaknya gue udah pernah main bareng sama Mas Indra. Gue udah pernah main bareng sama Mas Indra. Gak taunya lulus dong. Kamu datang aja, ntar kita janji tiap hari ini. Dia datang jam segini. Pulang, gue gemeter tuh ya. Gue mesti ngapain ya gitu. Gue ngadu ke Mas Arya. Mas, gue diterima nih Mas les sama Mas Indra gini. Wah ya bagus gitu. Yaudah kita percepat materinya biar kamu nyambung gitu Mas Indra. Tapi emang dasar anak muda yang sontoloyo kan, makin dipercepat materi makin kayak, hah ini apaan sih gitu. Makin kayak, oh bisa gini, tapi jadi sotoy aja terus. Jadi ilmunya belum keserap, gue udah bilang bisa gitu. 3 bulan gue les sama Mas Indra, itu bener-bener ya cuman 1 materi. 3 bulan tuh seminggu sekali? Seminggu sekali, 1 materi, 2 materi ulang-ulang. Dari mulai les di kamar atas, di studio atas ini di inline, sampai gue dibawa ke bawah. Karena dia mikir kayak, mungkin kita ganti suasana aja kali ya. Sampai gitu, karena gue waktu itu masih, ini gimana sih maksudnya? Yang pecah itu pertemuan terakhir gue inget banget. Saking udah mungkin malasnya karena gue gak maju-maju kali ya pada waktu itu. Akhirnya dia ngerokok di meja, dia ngerokok. Van, gue di piano nih diem, suruh diem ngobrol gitu. Kata-kata terakhir les nih yang gue sampai hari ini masih ingat. Van, musik tuh gini loh. Coba kamu lihat lukisan yang ada di depan kamu. Jadi ini piano, gue main di depan tuh ada lukisan. Lukisan bangau. Di bangau ada daun-daun di sungai gitu. Iya Mas, saya udah lihat. Oke, coba sekarang kamu bayangin di lukisan itu ada transformer. Nyambung nggak? Enggak sih. Iron Man? Enggak Mas. Nah, gitu musik. Mikir tuh gue, anjing maksudnya apa ya? Pulang tuh gue dengan rasa penasaran gue pulang. Nah di zaman gue SMA menuju ke gue nganggur yang harusnya usia gue kuliah, gue tuh punya tongkrongan warkop yang jaga bapak warkop itu udah kayak bapak gue sendiri. Jadi ya umurnya tua banget tapi dia pengalaman hidupnya lumayan banyak. Jadi gue ceritain kejadian itu maksudnya apa ya? Gue disuruh makan cabai langsung sama dia. Lu makan deh cabai. Lu gimana sih? Nggak gede-gede lu, udah gue ajarin banyak gitu sama si bapak itu. Pulang dari situ, pulang dari kata-kata Mas Indra itu, kata-kata Mas Indra si soal bangau, lukisan bangau itu. Lu makan cabai deh, makan cabainya aja. Gak pakai apa-apa om, gue manggil om. Iya. Pedes gak? Pedes. Itulah hidup. Makin bingung. Dapat jawaban, tapi dapat teka-teki baru. Tapi gue dapat 2 sisi komplit yang menurut gue itu jadi bekal gue hari ini. Hidup tuh pahit, pedas. Hidup tuh gitu lu akan selalu ngerasa hidup tuh jahat sama lo.
pasti akan ada momen kayak gitu. Tapi ketika cabai dicampur sama Indomie, enak dong. Enak. Kan lu tinggal cari mana sisi baik yang bisa lo bawa di hidup lo. Lo tinggal cari aja dari satu kasus di kehidupan lo. Ketika lo merasa dirugikan, pasti adalah 1-2 hal baik yang kayak, oh ini nih, ternyata maksud Tuhan tuh ngajarin gua masalah ini tuh karena ini loh maksudnya. Baru lo kejawab ya Mas Indra. Jadi ketika lo main satu jenis musik, lo masukin rasa atau lo masukin unsur musik yang lain yang sebenarnya kalau apa ya istilahnya gini, kalau ngomongin soal genre, misalnya gue main klasik, gue suruh main C, tapi ada tujuannya, terus swinging, itu kan nggak nyambung dong. Akhirnya gue ngerti banget maksudnya. Oh, jadi itu harus sesuai porsi. Lo mau main apapun dimanapun harus sesuai porsi. Pesannya Mas Indra sebenarnya itu sesuai porsi. Udah dapat dong. Tapi karena gue lagi getol belajar jazz dan gue gak ada main pop sama sekali. Jadi waktu itu gue cuma bikin band jazz, main di komunitas jazz. Mulailah muncul gig reguler. Gig reguler gue pertama kali itu di hotel di Cikini, namanya Blue Star atau Blue apa gitu. Hotel di Cikini, kecil banget hotelnya. Main di lobby bayar 3 sesi, 1 jam, 1,5 jam. Bayarannya 100.000. 100.000. Ada tuh ya masa-masa itu ada tapi gue nggak tahu ya itu ditipu karena gue anak baru atau gimana gue nggak tahu. Tapi buat gue menyenangkan. Gue baru lulus SMA, gue dapet kerja nih langsung. Seminggu 100.000 men. Kamu buat anak SMA. Iya buat anak SMA kan ya udahlah ya gitu seminggu 100.000. Itu band akustik. Gue main piano. Ada satu lagi nih namanya Om Tony. Musisi senior gitu. Dia kadang-kadang main gitar, kadang-kadang dia main bass, jadi suka-suka dia aja. Keren. Ini juga penyanyi tua. Dia yang waktu kalau lagi ngobrol di songlist, lagu ini aja aku main sama Om Minang, lagu ini gini-gini. Bawaannya begini terus, gue pressure dong, baru lulus SMA. Udah gitu, gue nggak tahu deh transpose. Gue nggak tahu kalau lo bawain lagu ada band, main di D, ada band misalnya main di D, gue bawain sama orang lain, penyanyi lain itu bisa main di A, gue nggak tahu. Oh, lu cuma tahu sakok. Iya, itu doang. Gue cuma tahu itu doang. Even gue udah belajar 251, jadi ketika gue ketemu lagu pop, gue dulu ngulik tuh gue catat chordnya. Karena dulu waktu lulus SMA, ujian di Farabi, tiap ada ear training, ini balik dikit ya. Tiap ada ujian ear training, gue itu nggak cuma nulis isi intervalnya apa, isi chordnya apa, gue tulis chordnya apa, notnya apa, gue tulis. Jadi gue tuh nggak tahu kalau itu tuh perfect pitch gitu. Semua orang Enggak semua orang punya. Gue kira semua orang punya. Jadi pas gue bawa ke main ke musik pop, gue bawa ke reguler yang pertama, gue nyatet di buku gue itu kayak lagu asli D mayor ya D mayor. Terus pas main itu kan grand piano. Gak bisa transpose ya? Gak bisa transpose kan. Terus main grand piano, aku main di A ya. Bacain di D. Wah anjing gitu kan. Biasanya kalau gue nyampe duluan, sejam sebelum main gue nyampe. Nyanyi, ya kalau udah senior kan suka betul. 15 menit sebelum. Iya, lagu ini aku main di A, lagu ini main di F. Dalam 15 menit itu, gue rubah deh di catatan gue. Lu tulis lagi? Gue tulis lagi mau nggak mau. Atau kalau udah kepepet ketemu itu banget, ya gue baca jalan aja. Jadi ya udah, gue nganggep gue istilahnya dia minta main di F, ya udah seterusnya gue akan baca ini di F, tapi yang gue baca tuh di D. Itu setengah mati. Tapi itu deg-degannya sama itu keceburnya udah berkali-kali. Jadi kalau kecebur, kan gue pick otak gue ke F yang gue baca di D. Kalau ada lagu yang bridge sama chorusnya beda. Mampus gak lo? Itu gue juga pernah ngalamin tuh. Itu kan, itu gue belum tahu ada 1, 3, itu gue belum tahu. Jadi kalau udah kecebur, biasanya gue masukin ke nada yang gue baca. Terus penyanyinya diem. Bukan ke situ gitu. Iya bentar, nyari dulu ya. Nyari dulu ya tante ya, bentar ya. Nyari dulu gitu. Pokoknya itu struggle banget ya. Anjir, tapi ya. Dulu tuh sebulan 400.000. Gue udah seneng banget karena lo tau gak apa? Gue bisa ketampur. Gue bisa beli 1 sepatu sama 2 kacamata hitam. Itu gue udah seneng banget deh. Itu gue seneng banget zaman dulu. Beli sepatu KW apa segala macam. Wah, gue seneng banget. 400.000. Dari situ mulailah datang. Gue dulu main ke KJK. Gue main ke Om Beben, gue main dekat. Karena ya itulah, gue kan gak tau malu kan anaknya. Ada di mana aja gitu, gue suruh main maju. Gue ke KJK sendirian.
Balik lagi ya, tetap sendiri ya? Sendirian, pokoknya semua tuh gue mulai sendirian. Red White gue sendirian, ke KJK gue sendirian. Udah akhirnya di KJK itu gue ketemu banyak temen. Oke. Lu tau Tata, tahu Medida, ya, Bimo, golongan itu ya, terus bikin BJS Kavi, iya. Taruh jazz tuh. Anak itu kan waktu itu lagi bener-bener getol jazz banget. Iya, iya benar. Gue diajak weddingan. Itu juga di tempat metal deh, karena gue nggak tahu banyak lagu kan. Iya, iya. Gue tuh nggak tahu banyak lagu dan gue tuh dari dulu didiagnose susah hafal. Oke. Jadi mau nggak mau semua harus gue catet. Jadi kalau wedding ini udah gue catet nih lagu A B C D E F G H I J K L M N O P udah gue catet. Songris kan ngacak. Iya. Gue nggak sempet benerin binder gue tuh. Masih kertas ya? Masih kertas kan. Jadi kadang-kadang kalau oke lanjut lagunya. dulu. Jadi kadang-kadang intronya suka salah, agak suka salah. Dulu gue dimaki-maki, hancur-hancuran. Serius dong? Di wedding tuh kayak jus banget sih mainnya. Oh, emang gue lagi belajar kan. Iya. Jadi apa aja dulu ada yang kosong dikit gue sikat gitu. Iya. Jus banget sih, terus C mayor tuh susah deh buat gue. C mayor polos tuh susah. Minimal mayor 7 ya minimal ya? Minimal tuh mayor 7. Susah banget main C doang tuh gue susah banget. Jadi kalau ngulik lagu yang kok gue mainin beda ya sama lagunya, ternyata tuh C polos di lagu asli. Di gue maininnya nggak bisa nggak ada tujuhnya. Itu susah banget peralihannya. Jadi di situ bener-bener ditempa lah. Maksudnya itu kalau di situ bukan ditempa sih, lebih kayak dikata-katain. Kalau datang ke WO mana, lu tau lagu ini nggak tahu. Wah abis tuh. Iya. Kalau nggak tahu. Ini kan lagu biasa. Iya. Lagu standar wedding. Wah itu dulu abis banget. Lu ada fase-fase itu ya? Ada banget. Aduh. Karena gue sendirian, gue tuh nggak punya temen yang kita berdua yuk masuk ke ini nggak punya. Jadi gue benar-benar fight sendirian. Fight sendirian ya? Fight sendirian. Waktu itu emang lu nggak mau, maksudnya kayak gue sendiri deh, atau emang lu belum menemukan aja nih yang sevisi atau sepikiran waktu itu? Pada waktu itu anak-anak seumuran gue itu sangat males untuk gue ajak kayak nonton musik, gue ajak untuk ke tempat ngejam gitu. Itu ya kalau sebulan gue bisa ajak 4 kali, paling sekali pada mau. Yang pada bisa gitu. Jadi gue lebih sering sendiri, kemana-mana tuh gue sendiri. Karena gue emang pengen nonton gitu, gue pengen lihat kayak kalau lagu buat ngejam tuh apa aja sih. Oke, gitu, kayak gitu-gitu. Terus kalau ngejam jazz gitu, kan lu bilang lu kan untuk ngafal agak susah nih. Terus kan pas ngejam, lu membawa. Emang lu ready. Semenjak ada ready, gue jadi berani ngejam. Oke, sebelumnya enggak. Atau kan dulu gini, kalau misalkan tahu nih, misalkan dulu tuh yang sering bikin jam session Bumber ya. di Red White. Kalau dulu tahu, kalau dia tahu misalkan gue nih anak baru nih mau main, dia tanya dulu lu mau main lagu apa. Oke, yang kalau jazz kan gitu. Iya benar. Kalau di jazz dulu kan gitu. Bisa lagu apa? Bisa lagu apa? Gitu. Ngikutin kita yang baru gitu kan. Kalau dulu kan gitu. Minimal kan lu blues aja. Iya, kayak gitu. Nah sebenarnya kalau boleh gue nyambung nih, dari perjalanan ya gig yang 100.000, 200.000 yang kadang dibayar thank you. Ada tuh ya. Gue tetap kan biasanya lu kalau udah kejebak sama uang, lumayan lah waktu itu buat weddingan sebenarnya. Meskipun struggle harus naik Mio, bawa keyboard, bawa stand dari Pamulang ke apalah, Jakarta Utara, aduh gila. Gue tetap kayak misalnya gue pulang selesai wedding jam 9, gue tahu di Red White tuh hari Minggu ada jam session, misalkan siapa Gerald, siapa gitu. Gue selalu datang. Lu datang? Gue tetap datang. Yang pecah itu sebenarnya ketika lulus SMA itu, gue zaman gue nganggur, gue sering banget hari Rabu gak pernah absen datang ke jam sessionnya Bung Berry sama Almarhum Benny. Oke, ini kopi merah? Bukan di Red White. Di Red White. Jadi dari yang mulai rame sampai yang udah mulai tiba-tiba sepi, tiba-tiba rame lagi, itu gue ada terus di situ. Gue tuh 6 bulan cuma nonton di bar ngeliatin doang. Lo tau gak kerjaan gue ngapain? Om Benny tuh suka ngomong, iya, ini kita akan bawain lagu judulnya ini. Gue catat judulnya. Oke. Jadi referensi. Jadi referensi gitu. Karena kan kalau lu dengerin doang, kadang-kadang gue pengen dengerin di rumah apa yang tadi gue dengerin kan, kalau lu nggak tahu judulnya kan lost juga. Iya benar. Jadi suka gue catat gitu. Lagi lu suka nggak gampang ingat ya? Karena gue nggak gampang ingat, jadi gue catat. 6 bulan gue di bar, cuma minum gitu, terus ngeliatin siapa misalkan Raffi, Sirhan masuk, Mas Indra Jori, Mas Fani Kuncoro. Jadi waktu itu tuh home bandnya Bumber,
Dimas Radita, Romo Benny, Jordi, sama Om Ula. Gue justru paling sering ngobrolnya sama Om Ula. Karena Om Ula tiap istirahat di bar. Di bar? Om Ula Patislano. Di bar Red White, jadi yang lain di meja, Om Ula di bar sendirian. Gue tuh suka banget ngobrol gitu, karena ternyata Om Ula tuh tahu nyokap bokap gue. Oh gitu emang tahu ya? Yang paling lucu, karena gue belum berani ngejam gitu, Om Ula cuma ngeliat. Gue cuma nanya gini Om Ula, oh kalau mau belajar solo, Jess, dengerin gimana ya Om, caranya gimana ya? Tau gak jawaban Om Ula dengan santai jawab gue apa? Kamu buka Band in the Box, pelajarin aja solo dari Band in the Box. Lu tau gak sih Band in the Box? Tahu gue. Aplikasi. Backing track. Tahu backing track ya. Gue bingung. Aku juga dulu sempat tuh. Solo Band in the Box. Terus pas gue denger sampai rumah, oh gue ngerti maksud dia. Kalau di Band in the Box itu kan ada udah ditulis solo. Nah, ada partiturnya. Jadi lu bisa ikutin langsung, gak usah pakai mulut. Udah, jadi gue lebih banyak sering ngobrol sama Om Ula. Om Ula itu juga nggak suggest gue untuk fun main gitu, enggak sama sekali. Akhirnya suatu hari itu lagi sepi, gue duduknya di bar. Om Benny nyamperin gue. Terus Om Benny ngomongin, kamu nih ada di sini selama berbulan-bulan musisi, apa penikmat musik? Saya musisi Om gitu, saya main musik juga. Main apa? Main piano. Main lah. Oh nggak berani. Main nggak sekarang? Begitu. Dari situ mulai main. Sebenarnya kalau sama Bung Ber itu gue udah sering banget dulu nonton BLP. Jadi tuh dulu ngikutin BLP banget. Pensi festival. Ya festival lah, festival gitu. Kalau pensi jarang. Festival gue nonton BLP atau gue tuh hafal mati album Bung Ber yang pertama. Bener-bener hafal mati. Jadi ketika gue ngejam gara-gara Om Benny itu kan jadi makin connect kan, jadi makin dekat gitu. Akhirnya kenalan segala macem. Ya Bung Ber notice juga, lu kan yang datang ke workshop gue di sini, lu kan yang datang ke acara Good Spellers. Waktu itu Good Spellers. Fanbase-nya BLP bikin gathering di FX apa di mana gitu. Itu yang datang cewek semua. Anjay. Gua cowok sama adik gua. Itu sampai hari ini Bung Ber tuh masih inget loh. Oh iya, jadi pasti langsung jadi highlight kan? Iya. Dan siapa cewek cowok. Karena gue pengen nonton mereka ngeband. Gue pengen nonton tuh mereka ngeband. Gue pengen nonton Mas Doni. Gue pengen nonton semua deh. Gue pengen nonton mereka ngejam. Terus dari kesempatan Red White itu akhirnya gue bisa ngejam karena Om Benny yang nyuruh. Dari situ tiap minggu tuh gue selalu ngejam sampai akhir-akhir jam session itu ada. Sesi pertama mereka main, sesi kedua gue udah in-house jadi pemain piano kayak dari band itu aja. Oke. Jadi kayak misalkan seminggu sebelumnya mereka bawain lagu ini, anjir lagu apa lagi nih? Lagu apa lagi nih? Gue catat gitu. Terus ya gue baca R&B atau gue baca real book kan. Oh gini lagunya. Kayak R&B ada nggak ya? Ada gitu. Cuman kan mereka suka bawain lagu-lagu yang nggak ada di R&B. Iya. Kayak Roy Hargrove. Gitu-gitu kan nggak ada. Jadi mau nggak mau gue jadi harus ikutan ngulik. Terus lama-lama apa yang mereka mainin dan gue kulik itu kayak mereka mainin ini, oh kulikan gue menuju ke sana nih, gitu. Ya udah akhirnya connect aja tiba-tiba jam sessionnya waktu itu kalau nggak salah Red White lagi berhenti dulu. Abis itu gue kayak bukan lost contact ya, kayak gue nggak pernah datang ke jam session lagi meskipun ada jam session tempat lain. Gue rehat sekitar sebulan. Habis itu Red White buka lagi. Pokoknya Red White tuh gue hampir selalu tiap hari ada di Red White. Ada tuh. Semua udah gue tonton. Mau Om Idang, Om Mates, sama Mas Nanda tuh bikin band mana itu gue tonton. Fajar bikin project Sadu. Semua tuh gue tonton. Demas. Sampai orang Red White juga bosen. Kadang-kadang tuh ada yang penontonnya cuma 2, terus tiba-tiba ada gue. Gila lu niat banget ya. Itu sampai orang-orang Red White ya. Lu niat banget ya. Itu gue masih bayar. Jadi duit yang gue dapet dari weddingan, investnya gue lariin ke Red White karena gue pengen nonton gitu. Jadi gue tuh ngeliat banget dulu Raffi, Bulik, terus gue ngeliat dulu Suyirhan, anak-anak Ladies Night. Pertama kali gue ngeliat mereka tuh di sana. Fajar, Sadu itu pertama kali gue ngeliat mereka. Dulu kan Red White kan selalu ada di YouTube kan. Ada di YouTube. Jadi lu kayak punya kepuasan sendiri kayak, oh ini gue ada di pas nonton ini gitu kan. Dan itu selalu sendiri, karena biasanya kayak gue biasanya paling sering ngajak Jundi, itu pada males semua ngajak anak band yang dulu gue punya band gitu. Itu Red White gitu, pada males semua. Dengan Farabi, bukan pada males ya, pada nggak pengen aja kali. Kalau gue kan emang suka rumble arena yang gue sendirian, petualang gitu. Emang jiwa sendiri lu kuat. Jiwa sendiri lu kuat di situ. Dari situ akhirnya tiba-tiba banget nih 2014 kalau nggak salah, Bung Ber itu ngontak gue di DM. Twitter. Twitter, DM Twitter. Bro apa kabar? Boleh minta kontak lo nggak?
Karena gue dulu mengidolai BRP itu semua Bumber gue idolai banget kan. Anjir, gue kayak norak lah gue. Bumber gue bilang sama nyokap gue, bagus dong ini. Diajak reguler di hotel, anjir di samping Point Square tuh ada hotel apa sih gue lupa, Mercure. Lantai paling atas namanya Karumba. Itu juga lucu deh. Karena style gue masih nggak tahu tuh 1, 3, 4. Oh itu belum tuh ya? Belum tahu. Oke. Tapi akhirnya gue selalu minta key. Jadi ini key-nya di mana? Jadi gue kalau ngulik yang gue denger A minor, yang gue tulis bisa D minor. Jadi dari dulu gitu, karena gue udah dapet key-nya. Jadi gue minta key-nya. Itu juga lain lagi. Gue dari belajarnya, tiba-tiba gue bawain lagu R&B. Gue bawain Stick With You, No Scrubs, pokoknya segala macam deh. Daft Punk apa segala macam. Gue gak pernah dengerin sama sekali musik kayak gitu. Karena waktu itu gue dengerinnya ya udah top aja gue dengerin. Waktu itu Snarky Puppy kali ya baru. Udah baru nongol ya? Baru nongol Snarky Puppy, gue dengerin yang Oscar Peterson, Hancock, Korea gitu. Jadi ini kayak, aduh gue gak tahu lagi lagu-lagunya. Sikat aja deh. Jadi kayak gitu. Akhirnya gue ngulik. Oke gue tuh lumayan lah kalau suruh ngulik. Lumayan rajin ngulik lah. Main lah ya. Habis itu reguler. Dari reguler itu diajak main. Ya diajak main di BLP beberapa kali berdua sama Mas Doni. Diajak main di project dia yang baru. Itu nama projectnya, aduh gue lupa nama projectnya apa ya. Dari kemauan. Ya pokoknya itulah eksperimen. Itu bener-bener gue hampir tiap hari bisa ketemu Bumber dari Senin ketemu Minggu. Itu sekitar tahun 2014 sampai akhir 2016. Jadi bisa dibilang itu sebenarnya sebelum main sama Bumber itu ya gue sempet lah sekali main sama Dion Idol. Main sama Kunto Aji sekali. Out of nowhere aja tiba-tiba Kunto Aji ngajak main, nggak tahu kenal dari mana. Ini Aji masih baru terlalu lama sendiri. Terus Hi-Fi. Gue dulu udah kenalan sama Amal. Udah kenalan sama Amal. Hi-Fi. Sekali abis itu nggak dipakai lagi karena gue nggak tahu cara nguliknya pada waktu itu. Gimana sih lu ada di session tuh mesti apa yang dikulik, yang lu mainin mesti kayak gimana gue nggak tahu. Jadi lebih banyak ke lautnya. Lost lah ya. Akhirnya gue banyak lah bermain sama Bumber 2 tahun, ya mau 3 tahun lah non-stop. Mulai dari reguleran jazz, reguleran R&B, main di festival gede, main di luar negeri, main sama orang-orang luar, Ezra Brown, saksofonis. Itu yang salah satu yang dia orang yang paling berjasa lah buat karir gue, dan yang gue nggak sangka ini orang dulu gue idolain. Terus gue bisa ada di samping dia, ngiringin dia solo bass tuh kayak gue tuh masih suka amaze yang kayak gitu-gitu. Gue sampai hari ini masih norak gitu. Anjir gue bisa sampai di sini ya. Gila, gue masih terima kasih apa lagi nih sama Tuhan gitu. Gue masih kadang-kadang masih suka gitu. Dari situ barulah muncul session pop. Karena kan gue bergaul sama Cimeng, sama Dimas. Bergaul sama Amal, bergaul sama Imot. Ini sama Bumber ya, punya lembarannya sendiri. Di tengah-tengah gue main sama Bumber, itu out of nowhere Venture WhatsApp gue. Tapi lu udah kenal sebelumnya? Nggak kenal nih ya? Gue cuman pernah gini, jadi itu zaman-zaman lagi sering showcase di Icon Studio, semua pada ngumpul. Mas Bud, Aldan, Marco, Gerald ngumpul. Jadi kalau gue baru kenal juga sama mereka semua. Mereka suka makan di Dari Tokyo. Dari Tokyo, gue suka ngikut kan. Cuma gara-gara gue kenalan sekali sama Marco. Raisa waktu itu udah lagi kesusahan cari keyboardis. Itu keyboardisnya waktu itu masih 2 keyboard. Masih 2 keyboard. Atau nomor, Venture tiba-tiba telepon gue. WhatsApp gue. Bung, tanggal segini bisa nggak main sama Raisa gini-gini? Gue kagetnya setengah mati. Karena kan gue masih main jazz, masih main yang R&B punk gitu. Kalau untuk main pop, panik lah. Jujur gue panik gitu, karena gue nggak tahu medannya gimana. Walaupun kalau menurut ini ya, pandangan orang kan main pun gampang. Enggak sih, menurut gue. Karena ketika lo udah tahu segini, lo harus main porsi segini. Menurut gue itu jauh lebih susah. Karena yang lo kalahin ego kan. Egonya. Lo harus tahan banyak nih. Iya, lo harus tahan banyak. Dan sebenarnya untuk main segini pun, ilmu lo segini, yang lo ketika lo mau mainin ini, kadang-kadang ada ilmu yang di sini nih. Ilmu yang lo nggak dapet ilmunya di sini, meskipun yang lo mainin cuma segini, tapi ilmunya lo tuh belum lo dapet karena ilmunya ada di sini, ada di sini gitu.
itu juga lucu. Jadi gue itu adalah session player yang paling rajin gantiin orang tanpa latihan. Jadi langsung tanggal aja. Langsung tanggal. Karena entah pada nggak bisa jadwal latihan atau pada gue nggak ngerti deh. Pokoknya gue selalu kena dadakan terus. Sebenarnya Raisa nggak dadakan, seminggu lah. Gue kasih materi sama Marco, akhirnya gue kenalan sama Marco. Sebenarnya udah kenal, cuma ya kenalan lagi. Kenalan detail lah. Terus gue bilang, kok ini latihannya gimana ya? Ya kita udah nggak ada jadwal latihan lagi nih karena semua lagi pada sibuk. Gitu. Lu ke rumah gue aja deh. Kita latihan berdua. Ya udah, gue ke rumah Marco berdua. Lagi main nih aransemen gitu. Masih terbata-bata dong, baca lagi kan? Terbata-bata. Itu datang. Gue udah kenal anak itu. Udah kenal. Kenalin kalau anak itu tuh juga lucu. Dia orang yang salah satu orang yang kayak ngeyakinin gue untuk, lu musik deh. Jadi gue lagi lomba JGTC di Gancit. Dia dari atas, ya kalau di Piazza Gancit itu kan di atasnya kan ada bisa lu ngeliat kita bawah. Dia turun dari atas ke bawah, cuma buat nyapa gue. Karena waktu itu gue main scene. Boleh kenalan nggak? Dia minta kenal sama gue gitu waktu itu. Iya mas gitu. Gue udah tahu nih. Ini gue udah tahu. Ini mas namanya siapa ya? Saya Kitut. Wah anjing mas, gue ngefans banget sama lo gitu. Gitu lah. Gue apa sih, gue gila lo keren banget. Gitu. Kitut style lah pokoknya. Kitut style. Terus dari situ dia bilang, lu bentar lagi nih. Kata dia cuma gitu dong, lu bentar lagi nih. Dia cenayang apa nih gitu. Tapi ternyata gue diambil Berry dulu. Jadi dia tuh suka ngomong gini, dulu tuh masuk radarnya Berry dulu ya. Sebenarnya udah masuk radar gua, cuman gua tuh suka lupa ngubungin lo gitu. Radar kayak nemu list baru. List buat cadangan atau pengganti ya baru. Karena gua udah sibuk kan akhirnya di dalam main. Abis itu Raisa nih, balik lagi ke Raisa. Kita datang. Gua lagi main berdua sama Marco. Gue kan belum pernah main pop sekali. Pertama kalinya gue main pop yang benar-benar gue harus ngulik dan gue udah punya experience panggung gede yang itu main jazz. Segimana? Kan mau nggak mau ini harus beres juga dong. Itu datang. Dicontohin sama kita mainnya. Pusing kepala gue. Ini gimana orang bisa main kayak gini? Terus tiba-tiba kita bilang, enggak yang ini udah nggak pakai aransemen yang ini nih Van. Ini juga udah enggak. Jadi dari 10 lagu yang dikasih 4 atau 5 itu udah pakai aransemen baru. Bukan di YouTube yang dia itu udah Hamin 3, Hamin 4 lah. Getar juga ya. Getar juga. Habis itu baru pulang ke rumah, ngulik dan segala macem, main lagi. Gue nggak pernah tahu sistem yang bener di session yang kayak model Raisa tuh gimana ya. Maksudnya lo datang, pokoknya gini, gue tuh dari dulu konsepnya, ketika gue main musik di hire sama orang untuk main, tugas gue cuma sedikit, datang. Gue udah mulai materi, datang, main yang bener, selesai pulang. Gak usah ada embel-embel kayak lu mesti ngapain, kayak lu mesti ngasih sesuatu yang lebih dari yang lo gantiin gitu. Menurut gue tuh gak perlu. Jadi sebisa mungkin lo mainin apa yang udah dikasih. Di otak gue gitu, jadi di otak gue selalu gitu. Udah lah, akhirnya main tuh pertama kali. Sebelum main, sekitar ya kira-kira gue lagi di kamar sama Mas Adrak berdua. Jadi dulu duetnya sama Mas Adrak. Tiba-tiba di WhatsApp, percayalah aman ya, jadi baru kemarin single sama gue. Percaya. Gua belum mulai, belum dikasih tahu. Amin 2 jam apa? Amin 2 jam. Dan masa itu, ya mungkin sekarang kita deh, ya udah standar kalau zaman. Iya, kalau pertama kali. Apalagi apa nih? Lu dulu siapa sih nggak starstruck? Iya. Raisa. Iya kan? Gila sih itu. Percayalah. Pianoan lagi. Jadi gue sempat pertama kali main tuh gue salah main. Ya pokoknya kalau teknis bilangnya gini. Lagu itu ujung intronya itu 5/4. 5/4, 4/4, tiba-tiba 5 nih masuk lagu. Gue mainnya 4/4. Jadi gue udah jreng, ininya baru belakangan gitu. Wah itu, dan di situ lu piano dong? Piano. Itu gue juga bingung. Kenapa nggak masalah piano? Iya. Tapi mungkin memang menurut gue kepercayaan untuk ngambil sound selain piano itu mahal di sini. Benar nggak? Iya benar. Jadi emang ya udah lo emang harus udah kenal sama bunyi bandnya dulu, baru lo bisa di hire untuk main yang kayak synth-nya atau apanya gitu kan. Kalau main pianonya kan ya udah basicnya dari piano dulu. Sebentar kalau soal sound kan kadang-kadang orang ke orang kan beda treatment kan, beda pengetahuan sound, beda kebiasaan seleranya. Jadi ya mesti benar-benar ketemu yang kayak dia bisa main di band kita jadi second keyboard gitu.
itulah main pertama kali pecah telur gua sama Raisa. Gue tuh selalu gitu deh. Setiap nge-session siapapun pertama kalinya nih, gue tuh norak banget sama Raisa Statra, sama Marcel juga. Anjing, Marcel siapa? Sama Teh Ocha. Itu gue kayak anjing Teh Ocha Malaysia. Wah, semuanya deh. Pokoknya sebegitu kagumnya gitu sama industri musik Indo. Ini orang-orang yang dulu gue follow di Twitter ini. Iya benar-benar. Nah mungkin yang menarik dari perjalanan lu sebegitu panjang dan sebegitu serunya ya, yang cuma ada di Serundeng gitu. Mungkin yang gue penasaran adalah lu sejak umur berapa atau pas lagi sekolah SMP ke SMA sampai akhirnya lu punya keyakinan dalam diri lu bahwa oh ya nih hidup gue musik nih. Walaupun kan emang keluarga lu musik kan, cuman kan nggak harus sebenarnya kan anak jadi musisi juga gitu. Cuman di tahun berapa dan karena apa lu akhirnya yakin? Dan tadi lu juga sempat mention bahwa lu tuh orangnya kan akademisi juga, misalnya lu suka lah pelajaran. Ini kan sangat memungkinkan dong untuk lu menjadi sangat banget. Inilah jadi pekerja lain lah gitu. Betul. Cuman apa yang membuat lu yakin banget nih kayaknya udah gue musik nih? Dan di saat kapan tuh? Kalau masih ingat? Sebenarnya kejepit. Gue harus akui itu kejepit. Karena gue nggak kuliah, tapi sembari gue nggak kuliah, gue masih baca buku. Oh oke. Jadi gue masih suka baca-baca buku, ya buku-buku psikologi, buku-buku apa segala macam. Gue suka beli buku, suka baca buku. Terus sebenarnya gue mau kuliah pada waktu itu. Cuman gue udah ngeband, akhirnya kejepit kan. Lo mau kuliah tuh kayaknya berat. Gue udah daftar UT. Jadi gue sempet sebenarnya belum daftar. Jadi gue tahu misalkan hari Jumat batas terakhir daftar UT. Gue daftar hari Jumat aja deh. UT kan dekat rumah gue, Pondok Cabe ada, sama satu lagi di Matraman. Gue datang ke UT yang Pondok Cabe dekat rumah gue. Ya jam 12 akhir, batas akhir jam 11 bisa lah nyampe sana. Datang jam 11 nyampe sana, gue masuk, Pak saya mau daftar kuliah gini-gini. Ya Mas, hari ini terakhir. Iya kan biasanya sampai jam 12. Tapi bukan di sini Mas, di Matraman. Anjir lawak. Itu gue kayak, ya kamu udah minta soalnya, kamu kuliah deh paling nggak kuliah apalah yang di rumah gitu. Terus gimana caranya gue bisa pulang ke rumah nyeritain ini ya? Dengan padahal lu yakin di jam 12 kan slow. Iya. Gimana caranya? Gue pulang, terus gue malas gitu ke aku tadi ternyata salah info. Kenapa? Jadi harusnya daftar di Matraman. Tuh kan udah mama bilang gini, waduh. Mau nggak mau gue jadi challenge. Jadi deh, gue udah kejepit, gue nggak mungkin daftar kuliah. Kalau mau daftar gue nunggu setahun lagi. Itu tahun kedua gue nganggur, jadi tahun kedua gue lulus SMA. 2013-14 awal. 13 menuju 14. Anjir, gua udah tua ya bangke. Tahun segitu gua udah lulus kuliah. Bangke. Anjing ya tuh. Dari situ gua jadi challenge. Jadi itu kayak misalkan biasanya gua ngeluarin 100% untuk belajar musik. Mulai ke apapun tentang musik, ini gua jadi 300% waktu itu. Kayak ya udah gua udah kecebur ke sini deh. Apapun gue sikat waktu itu, ada yang mau ngajak main musik kayak psychedelic. Tiba-tiba out of nowhere aja psychedelic gitu, gua nggak tahu apa-apa ya udah tapi sikat aja. Ada yang mau ngajak main tradisi, dangdut apa segala macam, sikat aja. Dulu tuh gue pernah nih lagi main di Margo City, out of nowhere lagi di Margo City main Margo Jazz 2013 lah. Gue turun panggung mau balik ke motor, dia bawa keyboard, tiba-tiba ada yang nyolek gue, Mas boleh minta nomornya nggak? Iya boleh Mas, buat apa ya? Saya kalau nggak salah dulu tuh dia bilang apanya Raja gitu. Saya mau ngajak Mas main sama Raja ya. Gue ngefans banget sama Raja. Gue tuh dulu ngefans banget sama Raja, Niji, ya pokoknya gitu. Band-band Indonesia zaman itu ya. 2000-an. Gue koleksi kasetnya dulu. Oke. Di situ. Jadi sempat ada cerita-cerita gitu deh. Main apapun dulu gue sikat. Ada workshop, siapapun bikin workshop. Sianur Aga baru balik bikin workshop, gue ikut. Mas Indra selalu bikin workshop, gue selalu ikut. Dari event pemain bass, main gitar, siapapun bikin workshop, gue selalu ikut gitu. Karena gue ngerasa secara nggak langsung banyak banget ilmu di kolam itu gitu. Yang gue nggak bisa diem di rumah pada waktu itu karena internetnya belum semasif sekarang. Gue nggak bisa diem di rumah, gue harus keluar. Jadi itu hampir tiap hari gue keluar, nggak jelas aja. Jadi gue bisa kopi merah, tiba-tiba bisa ikut workshop di mana, nongkrong sama musisi siapa gitu ya, pokoknya jadi bahasanya banyak ilmu yang lo dapat, gak hanya teknis bermusiknya ya.
Bergaulnya juga ya, bergaulnya. Ya, jadi sebenarnya anak jalanan sih. Iya. Gue di Farabi bisa datang jam 10 pagi, pulang bisa jam 10 malam. Gile. Jadi orang Farabi tuh sampai enak ngeliat gue nongkrong di situ. Ya, karena gila men, dulu tuh guru-guru Farabi, lu kalau petuah, kalau lagi ngobrol itu isinya daging semua coy. Iya. Mas Agam, Mas Adi, Jarmawan, Mas Arya, aduh itu gila sih. Yang kalau itu gue pikir, anjir, iya juga ya gitu. Gue banyak kayak, anjir, iya juga ya, anjir, iya juga ya. Itu banyak gitunya gitu kayak, gue senangnya ada lingkungan gitu sih. Gitu ya akhirnya membuat lo ya wes berarti. Iya, itu akhirnya yakin. Gitu. Ya, sembari ternyata gue bisa punya penghasilan. Ya. Dan dari situ pun dari gue akhirnya nge-start untuk gue jadi musisi. Gue langsung ngeplan. Jadi gue tuh suka ngeplan bikin kertas karton di dinding. Gue tempel, gue bikin 100 achievement yang gue mau tuh apa. Dari 2014. Itu kemarin batasnya itu sampai 2019 dari 100 itu kira-kira 60 lah yang udah tercapai. Oke, berarti udah more than 50. More than 50. Dan ya kan 50, sisanya 50 itu yang benar-benar ngayal banget. Tapi yang ngayal banget itu adanya yang kejadian. Iya. Gue tuh selalu bukan selalu percaya, tapi gue tuh mengamini dan mengimani kalau emang lu bisa ngadepin, lu bisa baca ini terus nih, itu kan masuk ke kepala lu terus tuh kan. Jadi ya mau nggak mau, gue tiap bangun tidur tuh gue selalu ngeliat itu dulu. Oke, ini gue mau ini, gue mau sini. Jadi gue coret aja. Gitu ya, sepele-sepele deh, kayak gue pengen main sama Mas Ryan. Gue pengen main sama Berry. Gue pengen punya MacBook. Gue pengen bisa rekaman di komputer. Awalnya dulu ya. Terus gue pengen punya keyboard selain Juno DI. Terus gue pengen punya microphone. Gue dulu pernah nulis gini. Pengen deh reguleran seminggu 3 kali. Gue nulis sampai segitu-gitu gue tulis pengen reguleran seminggu 3 kali kejadian. Ya gitu-gitulah, maksudnya yang karena gue baca terus mungkin jadinya masuk juga ke kepala gue yang dari yang sepele yang tersugesti secara langsung ya. Dari 100 wish lo waktu itu, lo tulis gak sih pengen punya pacar cantik, pengen punya istri? Kalau boleh tahu aja nih. Kalau waktu itu, kalau yang 2014 ke 2019 itu gue nggak tulis soal menikah dan pacar segala macam nggak. Tapi yang baru gue tulis. Tapi di 2014 ke 2019 cuma ada satu nama perempuan yang gue tulis. Aduh. Lo tau nggak apa? Apa? Pengen bertemu dan foto bareng bersama Maudy Ayunda. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang udah ngikutin Ivan, yang ada followers Ivan di Instagram, pasti tahu dong dia ngefans banget sama Indonesia siapa. Ternyata Maudy Ayunda. Kenapa nih kalau boleh tahu nih? Apa yang buat Maudy Ayunda? Intinya gini, spesial. Karena mimpi itu gue 2015 akhirnya ketemu gara-gara di Kaca Semala sama teman gue Diki. Ketemu dan itu gue speechless banget, gue kayak nggak bisa gerak gitu loh. Gimana sih? Lebih dari ketemu Bumber, lebih dari ketemu yang lain ya? Karena ngagumnya udah kayak ada perasaan sayangnya. Wow. Belum kenal tapi udah sayang ya. Iya. Jadi ceritanya kalau mau gitu gini. Gue tuh nggak pernah suka nonton bioskop. SMP, SMA. Suatu ketika dia ngeluarin film Perahu Kertas. Gue nggak tahu dia orang siapa. Jadi gue tuh kalau diajak nonton sama mantan-mantan gue dulu di SMA, SMP, gue selalu tidur. Gue selalu excited, gue selalu tidur, gue selalu kayak abis nonton terus gue selalu tanya, itu tadi tentang apa sih sebenarnya? Gue selalu kayak gitu karena gue nggak perhatiin. Ketika Perahu Kertas itu gue tonton, dari detik pertama dia muncul sampai abis gue melek. Bener-bener, ini perempuan siapa? Gila. Lu kayak lock at the first sight tapi iya. Terus sama mantan gue kan, mantan gue tuh sampai, kenapa sih kamu gitu? Itu tadi siapa sih namanya? Maudy Ayunda. Itu langsung gue cari Google gambarnya, gue save semua gambarnya di Google. Anjir. Gue segila itu dulu sama dia. Sekarang masih sih, tapi sekarang lebih normal. Gue save tuh sampai akhirnya Perahu Kertas 1, Perahu Kertas 2 muncul, gue udah putus sama mantan gue nonton Perahu Kertas pertama. Itu gue sendiri nonton Perahu Kertas 2. Niat cuma pengen lihat Maudy Ayunda doang. Sampai semua film dia sisanya tuh ya, refrain dan segala macam yang ada dianya, itu gue tonton sendiri. Karena gue tahu gue akan excitement gue akan ketika ngeliat dia. Iya, udah emang segila itu. Segila itu ya. Terus lagu-lagu dia juga lu dengerin jadi. Gue udah gak peduli dia ngapa aja yang nempel di dia, menurut gue itu udah keindahan. Wow. Apapun. Dia bangun tidur nguap aja menurut gue udah
Kacau. Terus anjing mau dia ini berarti itu satu nama yang lu tulis di list lu itu ya? Ini kita kepanjangan. Enggak apa-apa. Enggak. Ini bisa sampai lu potong tiga ini. Enggak apa-apa, maksud gue ini emang ngobrol-ngobrol. Baterai cukup tadi baterai. Cukup banget, tenang. Ini semua cukup aman-aman. Oh jadi itu yang menarik, maksudnya itu juga bisa menjadi masukan buat teman-teman nih, kalau misalnya kalian punya harapan, punya tujuan yang pengen itu, boleh tuh caranya tulis ya. Menurut gua nggak menyarankan harus, tapi kalau bisa, karena itu di gua pengaruh banget, dan teman-teman gua udah ada beberapa yang gua suruh, dan alhamdulillah mereka ngikutin jejak gua juga jalannya masing-masing. Iya benar. Maksudnya itu kan ya apa yang kita harapkan, apa kita doakan, ya pasti ada jalannya kan. Dan ditambah lu visualize kan. Visualize setiap hari lu ngeliat itu kan, jadi lu tiap tidur tuh kerjaan gue lu tau gak ngapain? Matiin lampu. Sampai hari ini, dari gua SMP sampai hari ini, tiap tidur gua matiin lampu, gua selalu ngebayangin dulu. Gua imajinasi misalkan kayak gua lagi pacaran sama siapa, atau gua lagi manggung di mana. Gue punya album, ntar di atas panggung gue ngapain. Gue selalu ngayal, pokoknya hidup gue itu startnya dari ngayal. Dan semua anehnya bener-bener kejadian. Iya. Yang gue hayalin 10 tahun lalu, itu hari ini kejadian. Keyboard yang gue liat di Melody 10 tahun lalu, beberapa hari di rumah gue. Gitu loh, yang kayak anjing kok ini keren banget ya. Terus gue ngayalin aja North gitu ya, gue hayalin North, panggung merah segala macam, lagi mandi pun gue kayak mikir gitu, ada aja tiba-tiba jalan yang menuju ke sana gitu. Keren. Nah, ngomong soal keyboard nih, karena Ivan ini adalah pemain keyboard juga dan juga main keyboard. Yes. Dan tadi lu udah mention kalau lu punya keyboard yang cukup banyak. Gak banyak. Gak. Nah, mungkin yang gue pengen tahu, maksud gue emang lu sengaja, karena tadi lu bilang wishnya lu dulu emang pengen dan akhirnya lu merealisasikan keinginan lo, atau ada alasan lain untuk kayak gue pengen punya A B C D F G H I J K gitu. Gini. Tapi sebelum lu jawab, berapa keyboard lo total? Wah, gue belasan, tapi gue nggak tahu jumlah eksaknya berapa, karena ada yang dipinjam mama ini, ada yang pinjam mama ini, gue sampai lupa sekarang. Dermawan. Ada yang di studio ini, gue lupa. Mikrofon gue tuh setahun di studionya, di gudangnya Bung Glenn. Oh iya. Karena gue sampai waktu itu ya. Waktu acara Valentine di gitu, gue main talkbox. Talkbox ya. Gue sampai gue lupa ambil. Sampai pele telepon gue. Woi, boleh ditaruh, tapi jangan setahun juga dong. Ambil. Iya, maaf gitu. Kalau keyboard, dulu tuh gue selalu dihina soal sound. Oke. Selalu. Itu dimanapun. Gue selalu dikritik, bukan dihina, dikritik. Gitu. Karena gue dulu bawa Juno DI, dan gue belum tahu kalau Juno DI itu bisa lu connect ke komputer. Bisa. Lu bisa edit dengan sistem di komputer, ada software. Gue nggak tahu itu. Sementara lu kalau ngedit di Juno DI terbatas kan, cuma software segala macam gitu doang. Jadi akhirnya dendam pertama gue, bukan kayak dendam ya, cuman gue pengen kayak, gue coba deh cari pembanding keyboard lain. Kira-kira sound gue akan lebih bagus kayak. Karena gue tuh capek, dulu tuh orang selalu bilang, Simbrasnya jelek amat bunyinya. Oh, itu gini banget bunyinya. Cuman akhirnya gue jadi sayang sama Juno gue. Gue utak-atik segala macem. Terus akhirnya Chrome, gue ketemu Chrome dengan sistem yang jauh beda sama Juno kan. Sistemnya beda jauh sama Juno, editingnya lebih gampang karena lu kelihatan di on-board tuh kelihatan banget. Akhirnya gue jatuh cinta sama sintesis, dan gue ketemu Martin di situ. Kan gue sama Martin ketemu, kita tuh lagi bener-bener yang lagi gila-gila berkembang tuh, lagi gila-gilanya gitu. Jadi gue sering banget komunikasi, sering banget sharing soal keyboard. Dan Martin itu kan, Martin tuh ibaratnya soal sintesis dan soal synth itu kan dia udah di sini, gue masih di sini. Jadi gue dulu tiap main baru tuh selalu dapet ilmu banyak dari Martin. Lo numpuk soundnya gimana, editingnya gimana. Dan chord juga, masih sama-sama chord waktu itu. Terus akhirnya gue ngerasa pada waktu itu, setelah gue ganti Chrome pun masih ada juga yang bilang kayak, kok sound lu jelek banget sih? Oh, gue gak bisa nih gini. Gue kurang duduk sama nih keyboard gitu. Gue kurang ngobrol sama nih keyboard gitu. Jadi gue harus di rumah, gue sediain seminggu untuk gue ngulik mati di keyboard bisa diapain, soundnya bisa sampai mana. Awalnya Juno. Gue dapet sound yang itu gue dengerin dari soundnya siapa gitu, misalkan mainin yang soul segala macam, ternyata di Juno bisa dibikin juga meskipun gak setegas itu. Oh ternyata ibaratnya gini, gue tuh suka banget mindahin apa ya istilahnya, creative works gitu yang kayak lu soundnya mono, lu jadi poly atau ya sebaliknya.
gue suka gitu. Terus gue suka merubah osilatornya. Sementara kalau di Juno kan onboard osilator gak bisa merubah. Ya. Di Chrome bisa. Ya. Jadi gue belajar di situ Chrome. Oke. Nah, orang pertama yang percaya untuk gue bisa se-available dan semampu itu main second keyboard itu Sanip. Oh, oke. Jadi karena konser-konser segala macem, gue main apa nih? Lu main second keyboard aja. Lu kan ada Juno sama Chrome kan? Waktu itu sebenarnya masih manggung-manggung yang gue ngambil suara trompet, suara gitu masih kayak gitu-gitu, bukan yang synth banget gitu. Cuman gue belajar banyak juga. Jadi karena dia percaya juga, akhirnya gue banyak konsultasi sama Sanip soal sound tuh gimana, gini. Akhirnya gue jadi kebuka wawasan gue bahwa setiap keyboard punya bunyinya masing-masing, punya jenisnya masing-masing, punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Ya. Gue tahu itu di momen dimana gue jomblo. Setelah gue tuh gak pernah stop deh pacaran. Dari SMP tuh gue gak pernah stop pacaran, gak ada. Jadi putus 3 bulan pacaran lagi gitu. Gue memutuskan untuk stop nih. Oke, fokus biar fokus. Dan fokus juga, tapi kan kemarin Iya. ada kita lumayan tuh kan, keluar nggak begitu banyak. Harinya kesin. Oh gitu. Gitu. Itu hasil tabungan lu merubah pasangan hidup lu dari manusia ke itu. Sama tuh. Dari situ. Jadi Gitu. kayak oke. Karena semua orang yang gue datengin ke rumahnya banyak synth, ngomongnya sama. Lu kumpulin keyboard sebelum lu nikah. Iya. Marco, Bener. Sanip, siapapun ngomongnya tuh sama. Lu kumpulin keyboard banyak, kumpulin alat banyak sebelum nikah. Ya udah itu terpatri di kepala gua. Jadi gua sampai hari ini kalau ya setahun bisa beli berapa keyboard gitu, kayak gitu. Karena itu bener-bener masuk di kepala gua. Akhirnya sekarang gua jadi bener-bener lagi ngedalami masing-masing tuh bedanya apa. Yang ini bisa produce sound kayak apa, VST itu bedanya sama hardware kayak gimana, dan kayak gitu. Ya benar. Dan lu juga bukan tipikal orang yang, kan ada teman-teman musisi yang tipikal kalau ganti keyboard dia jual yang lama, ganti keyboard gitu. Lu bukan tipikal itu? Karena gue sayang. Karena lu sayang semuanya. Kemarin gue jual controller gue yang ke Lonsky, ke Ino sama ke yang lu post di Instagram ya? Menjual KRK gue. Itu aja gue sebenarnya itu udah gue pikir dari 3 bulan lalu pengen gue jual. Itu gue masih sayang nimbang padahal controller doang. Iya. Gue sayang sama semua alat gue. Itu yang gue kalau di rumah buka kamar, gue nyalain satu tombol power, gue nyalain semua. Terus sekarang kan gue udah bisa connect, jadi misalkan gue pencet satu nih, itu bisa nge-sequence yang lain. Jadi gue lagi belajar itu tuh, lagi belajar kayak studio-studio orang luar. Itu happy-nya bukan main deh. Lu jomblo, emang lu jomblo, tapi lu sampai rumah lu nyalain, lu pencet satu not, yang lain bunyi semua. Itu ya. Boleh juga nih perasaan ini nih. Gue bisa juga ya. Iya, gue bisa juga bahagia dengan cara ini gitu. Iya benar. Karena bahagia itu adalah pilihan ya teman-teman. Iya. Terlebih lagi akhir-akhir ini setelah gue ngumpulin keyboard, emang dasar apa ya? Tuhan tuh suka gini loh. Apa yang lu invest, lu dapat buahnya ntar deh. Gue baru beli Chrome. Gue beli Chrome nih. Gue beli, habis itu Chrome tuh gue beli microphone. Habis itu gue beli yang lumayan langsung expensive tuh Hammond. Hammond. Habis itu gue beli lah tuh yang tua-tua, DX, segala macem. Gongnya itu terakhir gue beli Dave Smith. Yang benar-benar harga yang menurut gue lumayan. Dave Smith. Jadi yang buat bilang mertua-mertua, yang buat bilang musisi miskin, kamu lihat dulu ya ke studionya ada keyboard apa. Yang lain yang nggak punya keyboard mungkin yang studio bukan pemain keyboard, dia tuh gitarnya harganya berapa, preampnya apa, soundcardnya apa. Aduh, kita nggak miskin, miskin gara-gara alat aja kadang-kadang. Kita investasi tapi cuma bukan gak di mobil. Nggak kelihatan, karena nggak banyak yang ngerti gitu. Iya benar-benar. Jadi itu alasan lo lah ya. Iya, dan abis gue ngumpulin, lo tau nggak? Dari 2018 ke 2019 akhir, sebulan sekali tuh gue pasti ada konser. Ada konser, ada apa sih istilahnya? Showcase yang lumayan gede gitu. Dan itu posisinya hampir semua sekarang gue jadi second keyboard. Ya emang sesuai kebutuhan ya. Iya, jadi abis gue beli itu semua, itu balik aja. Waduh, gue punya sendiri sih pada waktu itu, kepake dan juga balik. Modal yang itu kayak anjir, gila sih. Iya benar. Nah itu yang nggak banyak orang tahu, kayak ngapain sih lu beli keyboard terus, ngapain bunyinya sama. Tapi kalau gue sekarang jatuhnya udah obses. Karena kebiasaan. Iya, karena dia biasa kayak
Gue ngeliat yang tua-tua dikit, jual harganya murah 3 juta, 4 juta. Ini yang kresek-kresek, udah ntar gue beli gitu. Iya. Udah mulai kayak Rizky lah. Iya benar. Udah mulai kayak Rizky. Enggak, karena ya itu kepuasan sendiri sih. Cuman emang kalau digituin terus ya nggak pernah puas. Nggak pernah puas. Iya, Karena keyboard muncul lagi yang baru. lu pusing. Nah, mungkin Pan ini ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan sama beberapa netizen lah, dan gue udah tanya ke beberapa orang. Standar pertanyaannya. Gimana sih Bang caranya jadi session player? Karena sekarang menurut gua, mungkin zaman kita tuh masih zaman band kan, kayak tadi bilang kita ngomongin band. Zaman dulu kan pengen main musik, sebagian besar orang karena pengen ngeband, pengen jadi anak band, pengen jadi artis band gitu. Sedangkan zaman sekarang kebanyakan orang udah pengen deh jadi session player, udah jadi satu tujuan nih untuk bermusik. Nah, dan banyak yang nanya kan kayak gimana sih Bang caranya untuk jadi session player? Nah, jawaban tiap orang pasti beda-beda kan dan pengalamannya. Nah, menurut versi Ivan Aladian gimana? Gue sebenarnya bisa jawab hal ini dengan simple, tapi kalau menurut gue biar lu semua nggak perlu nanya lagi ya. Maksud gue tuh juga capek sebenarnya ditanya. Banyak kan pasti kan lu juga kan? Tiap seminggu sekali mah ada tuh pertanyaan gitu. Cuman menurut gue gini, lu kalau mau dapet pekerjaan yang besar, lu harus hargai dulu pekerjaan yang kecil. Udah, itu doang kuncinya. Itu doang. Jadi lu sekarang misalkan kalian punya mimpi gitu ya, mau main nama Isyana. Kalian di Malang atau di Surabaya kotanya gitu. Kalian masih main wedding gitu. Kalian harus do it the best thing yang kalian lagi kerjain aja sih. Menurut gua. Itu lu harus lakuin terus. Itu kayak lu nanam pupuk gitu loh. Kayak lu tanam tabur. Ntar kalau waktunya blooming, itu akan sendirinya menurut gua. Lu akan menuai hasilnya. Cuman itu kan jawaban gamblang ya, maksudnya jawaban yang kayak ya Bang itu mah kita juga tahu. Bisa. Tapi kalau teknisnya mungkin gini, banyak yang anggap bahwa session player itu harus akrab sama artisnya, harus gimana. Pokoknya prinsip gue satu, ketika gue di-hire main sama orang sebagai session player, gue udah ngulik materi, gue dateng, main di panggung, main yang paling benar, main yang paling aman, selesai itu pulang, udah gue gak perlu ngurusin krunya salah bawa alat atau krunya gimana, atau sistem session apa sistem artisnya kurang baik buat kita gitu. Kalau itu masih nggak mengganggu gue secara personal, gue masih bodo amat karena gue datang di-hire kerja main musik gitu. Kalau itu masih di luar, masih belum sampai di luar batas kemanusiaan, menurut gue masih tugasnya cuma itu doang, datang pulang gitu ya. Cuman kan kadang-kadang netizen juga kepo kan, anak-anak yang di luar sana kan yang masih pengen main kita tuh aksesnya gimana sih? Yang paling penting kan itu aksesnya gimana sih Kak? Kalau gue pelan-pelan gitu, jangan maksain untuk lu terbang langsung ke langit yang lu tahu lu nggak bakal bisa terbang ke sana, karena itu lu sama aja bunuh diri gitu. Jadi lu misalkan main di WO yang masih biasa-biasa aja nih sekarang, lu enjoy the moment, lu lakuin yang terbaik aja gitu, karena lu di-hire juga sama mereka buat kerja, lu harus main yang sebaik mungkin gitu, karena itu pekerjaan lu, itu udah tanggung jawab. Suatu saat lu akan di-hire sama WO yang lebih gede. Habis lu di-hire sama WO yang lebih gede, artis lokal lu akan meng-hire lu untuk main karena dia tahu lu sering main sama WO yang gede, saya percaya. Gak lama lu pindah ke Jakarta gitu misalkan, atau misalkan lu udah di Jakarta, nama lu tuh bakalan kedengeran gitu. Maksudnya bukan nama lu bakalan kedengeran ya, tapi orang udah nyebut nama lu tuh udah ngerasa oh aman dia gitu. Orang udah respect sama tanggung jawab lu sebelumnya. Karena di pekerjaan kecil dia mempekerjakan hal itu dengan baik. Di challenge dong, pekerjaan besar bisa nggak? Once pekerjaan besar itu udah bisa lo lakukan dengan baik, udah itu aman. Udah sih menurut gua apapun ya bidangnya, mau session kayak lu mau jadi produser kayak sekarang mau apapun gitu, emang lu mesti start dari yang ini dulu gitu loh, pelan. Tapi as long as lu ngelangkah, emang langkah ke atas tuh kadang-kadang rasanya lebih jauh daripada lu turun ke bawah gitu. Lu baru ngelangkah satu nih, lu mau turun lebih gampang dong daripada lu ngeliat 3 langkah di depan lu nih ada emas, tapi kayak lu ngelangkah tuh berat, mendingan gue mundur deh kan. Itu kan nature aja gitu, kayak manusia kan secara harfiah semua bidang mikirin hal yang sama. Bener. Keren. Ivan Aladian, the serious man. Gue jarang banget nih ngomong gini nih. Keren. Tapi gini, gue cuma berharap once ada yang nanya lagi gue soal kehidupan bermusik gue atau cara jadi session atau segala macem,
gue tinggal ngasih video ini. Keren, benar. Karena cuma di Serundeng Ivan mau berbagi. Iya. Tapi ini langka banget karena maksudnya kita semua tahu bahwa Ivan kan image-nya jenaka, lucu, selalu membagikan kebahagiaan, nggak pernah. Diajak ngomong serius tuh susah banget gitu. Kayak cuman 1 dari 1000 momen lu bisa ngomong serius kan? Iya, dan apa ya, dan gue tuh memang menghindari. Dan emang lu pengen keseriusan itu buat diri lu sendiri doang atau gimana? Gue belum punya banyak stok untuk bagi hal yang bisa sebenarnya lebih banyak. Ngerti nggak lo maksud gue? Iya. Kayak gue takut banget menggurui orang lain sebenarnya. Yeah. Gue takut banget karena menurut gue sebahaya-bahayanya di dunia tuh tetap yang paling bahaya tuh mulut menurut gue. Jadi kalau misalkan lu ngomong hal yang out of nowhere, nggak lu alami tapi cuma lu rasain dan itu ditelan sama orang lain dan itu nggak tepat, bahaya gitu. Jadi akan ada waktunya ya, kayak gini-gini aja. Ada waktunya gue bagi apa yang gue pengen bagi gitu. Ya kalau musisi yang ngobrol deep talk sama gue tuh cuma dikit. Kalau lagi event imot deh, gue jarang banget ngobrol. Lu hampir tiap hari lah ada momen sama Jundi gitu ya, gue masih sering ketemu Jundi, artinya jarang banget gitu. Dari 200 pertemuan cuma 1 kali mungkin gue bisa bahas. Enggak, lu tuh harusnya gini. Itu gue bisa ngasih gitu. Iya tapi ini bisa tukar pikiran. Sisanya kayak bercanda aja. Gue lebih seneng gitu. Gitu ya, itu perspektif lo kan. Bukan gue ngomong nolong, tapi ketika memang gue ngerasa ini saat yang tepat buat gue ngobrol sama dia secara dalam, gue akan lakuin itu. Tapi kalau obrolan ini cuman kita sama-sama masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya ngapain gitu. Ya. Keren. Ivan Aledian, ladies and gentlemen. Tapi kalau soal session ya, karena lo nanya kan tadi kan gimana cara jadi session. Gue ini session player paling beruntung sebenarnya. Kenapa? Bukan yang paling jago, bukan yang paling aman, gitu, bukan yang paling. Karena karena gue tuh udah ngerasain gantiin semua pemain keyboard. Iya kan? Iya benar. Itu udah gue. Haris udah, Afif udah, lu udah. Terus Irfan Kamili udah, Agung Munte udah. Mas Adra udah. Martin udah gitu. Maksudnya gue nih beruntung ketika gue ditawarin jadwal sama orang lain yang belum pernah gue main, gue selalu bisa. Iya. Untungnya itu sebenarnya. Gue tuh beruntung banget, dan lebih beruntungnya lagi, kenapa akhirnya gue bisa punya banyak banget input dan gue bisa kelihatannya belang, bisa main di sini, bisa main di pergaulan yang ini, bisa main di pergaulan ini. Karena gue ketemu sama musik director yang banyak gitu, maksudnya yang gue bekerja dengan banyak orang dan alhamdulillah hubungan gue dalam pekerjaan alhamdulillah banget sampai hari ini semua masih baik-baik gitu. Kayak dulu gue ketemu Marco, habis Marco ditawarin sama Sanip, main sama Sanip, MD gitu, terus ketemu sama Koko Ronald gitu, ditawarin main. Gue tuh belum kenal sama Koko Ronald sampai ketemu di UME. Sebenarnya udah pernah main sekali, cuma nggak yang kenal banget. Gue tahu Koko nggak tahu gue, cuma gitu doang dari situ. Terus kayak Mas Dendi, gue bekerja di bawah Mas Dendi. Ya pokoknya gitu deh, gue kayak beruntung banget bisa kerja di banyak tempat dan sama kerja dengan banyak orang. Gue beruntungnya bukan main sih. Ya semua orang punya jalannya masing-masing ya, dengan semua keistimewaan dan juga lika-likunya pasti. Dan balik lagi, berangkatnya dari pengganti H-1 di rumah. Yang penting adalah karena biasa lu pasti udah pernah dengar nih quotes ini kayak kesempatan itu selalu bersinergi dengan kesiapan. Jadi kan harusnya iya. Ketika kesempatan datang, ya lu harus bersiap dong. Sebenarnya menurut gua bukan gitu pembahasannya, tapi berhasilnya sesuatu itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan yang baik. Iya. Ya nggak gitu. Kalau kesempatan tuh belum tentu ketemu sama kesiapan yang baik. Iya, kalau nggak ketemu, kalau nggak bersinergi nggak berhasil. Nggak berhasil gitu. Nah, keren, gila sih ini Ivan Aledian nih. Langka ini. Dan orang yang biasa udah di talk sama gua itu nagih. Iya, berarti kita akan ada mantan gua tuh makannya nagih banget. Wow. Soalnya deep talk banget ya kalau mantan ya. Mantan lu sih deep banget. Banget. Nah, sekarang gue bahas soal songwriting. Jadi belakangan ini mungkin beberapa tahun sebelum pandemi, lu mulai dikenal sebagai seorang songwriter juga selain session keyboard pasti. Nah, tapi orang udah mulai tahu lah, misalkan soalnya lumayan nih, misalnya lu as a session keyboard udah di kelasnya yang sekarang lah gitu, dan orang tanya gitu tiba-tiba, ada ciptaan Ivan Aledian. Misalnya orang, ternyata lu songwriter juga ya. Iya gitu maksud gue. Nah, itu
Dari lu mulai nulis lagu itu dari kapan sih, Bang? Sebenarnya dari SMP. Dan gue nggak tahu kalau itu namanya songwriting dan itu bisa diduitin dan itu bisa ada di industri musik, gue nggak pernah tahu. Oke.